Apa kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam demokrat. Baik, Bapak Ibu, pada perjumpaan kedua kalinya di program Bincang Santai Kader Partai Demokrat. Kali ini kita akan membahas masalah pemilu, pemenangan dan strateginya bagaimana. Kita akan kupas di sini. Di hadapan saya sudah ada dua narasumber. Dan saya perkenalkan yang pertama Bapak Muhammad Darius Kamarudin, Kepala Bapilu Daerah DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Di samping Pak Darius atau di hadapan saya, narasumber kedua Bapak Amir Ismudin. Beliau juga salah seorang pengurus Dewan Pimpinan Daerah Demokrat dan juga anggota Bamusrata. Tapi kehadiran beliau di sini sebagai kader partai yang berdomisili di Kabupaten Duol ya, Kabupaten Duol. Baik, pemirsa, untuk season kedua di konten basic ini, saya akan bertanya dulu ke Pak Amir sebagai pengurus partai yang berdomisili di Kabupaten Duol. Pak Amir, ini kan sudah memutuskan bersama cabang, jadi akan hadir seluruh perwakilan yang ada di daerah untuk memutuskan dan terjadi penyelenggaraan mungkin di kepengurusan seperti itu, khusus di Kabupaten Duol. Ini mungkin ada kriak-kriak dan kita tahu bersama bahwa di Kabupaten Duol ini hanya memiliki satu kursi untuk parlemen di kabupaten. Bisa sampaikan mungkin ada unek-uneknya kenapa hanya satu kursi di Kabupaten Duol? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Untuk khusus Kabupaten Duol, Partai Demokrat hanya bisa mendulang kursi hanya satu. Banyak hal yang kita perlu analisa. Seperti apa bisa? Terutama terhadap struktur kepengurusan DPC sampai ke tingkat DPAC tingkat lanjut. Karena yang setelah saya amati berkali-kali saya ke Duol, dari Lapuan Duol sampai ke Ubi itu memang ada titik lemahnya kita Ada berapa dapil di sana? Dia ada 3 dapil. Ya. Dapil satu yaitu Riau Libu Noto sama Karamat. Kemudian dapil 2 Bunoboku, Garut, Palele Barat, Palele. Dapil 3 itu ada Tiloan, Momunu sama Bukan. Nah, itulah dengan itu kita di situ kelihatannya di DPAC-nya itu agak lemah karena ada pengurus DPAC-nya yang tidak aktif lagi. Nah, itulah yang perlu kita benahi sampai ketika nanti. Apakah karena caleg-caleg yang pertama kemarin tidak dikenal masyarakat atau bagaimana? Itu satu, itu juga yang mempengaruhi sehingga para konstituen kita ini ya itu memilih berdasarkan siapa yang kita jual ke sana masing-masing. Itu
Yang kedua itu eh, ketua DPC-nya ya itu tidak terlalu maksimal bekerja sampai ke tingkat banding sehingga mengakibatkan ya, itu suara kita ya, hanya mendulang satu kursi di dapil saya. Oke Pak. Nah ini menarik Pak Daris. Ini kerja keras sama pilih badan pemenangan pemilu. Ya. Dengan kasus dari Pak Amin mungkin tidak ada di Kabupaten Bogor. Ya. Apalagi perolehannya sangat kecil ya di Kabupaten Bogor. Nah, ada hal yang ingin disampaikan Pak Daris terkait dengan ya, bisa dikatakan berkurangnya jumlah kursi Partai Demokrat di parlemen. Silakan Pak Daris. Ya, terima kasih Pak Hanafi. Jadi sekali lagi saya ingin mengapresiasi bahwa Bapomstra kali ini luar biasa Pak. Dan saya kira Bapomstra DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah dengan segala kreativitasnya mencoba untuk mendesain acara bincang-bincang seperti ini sehingga kemudian kita bisa kader-kader, para kader, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi. Ya, sambil pakai di barangkali bisa diminum ya. Oh iya, makasih Pak sudah disiapkan kopinya sambil minum. Ya, jadi saya kira ada gini yang mengatakan begini. Sometimes we learn, sometimes we win, Yes. sometimes we learn. Ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pemenangan, karena semua partai saya kira muaranya itu ke sana. Iya. Ya, kan semua partai tujuannya itu ke sana. Bagaimana kemudian memenangkan seluruh kontestasi, baik itu kontestasi pileg, pemilu legislatif maupun pemilu presiden maupun pilkada. Jadi saya kira semua partai itu akan berkontestasi ke sana dan muaranya akan ke sana. Oleh karena itu kita di DPD Partai Demokrat, terutama di pengurusan yang baru ini, kita tentunya terutama ketua kita ini sudah melakukan suatu analisis situasi, ya kan, analisis situasi maupun analisis kondisi. Jadi analisis situasi ini terkait dengan bagaimana peluang-peluang tantangan kita ke depan, ya kan, artinya di luar diri kita. Kemudian secara internal kita melihat bagaimana kekuatan-kekuatan kita, ya kan, bagaimana apa yang kemudian menjadi kendala-kendala selama ini, termasuk yang katakanlah yang disampaikan oleh Pak Amin. Nah, berdasarkan hal tersebut maka kemudian kita mencoba menyusun yang namanya roadmap, artinya rute jalan Pak. Jadi bukan lagi roadmap. Kalau roadmap peta jalan ini kan masih ada jalan alternatif. Tetapi kita kali ini sudah menyusun yang namanya rute jalan, ya kan, rute jalan. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka tentunya supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi, ya kan. Nah, oleh karena itu roadmap yang Pak Anwar tekankan kemarin itu adalah Pak selaku ketua DPD tentunya Pak. Yang pertama adalah konsolidasi organisasi. Nah, saya kira apa yang terjadi di Bogor ini karena kendalanya itu di proses konsolidasi. Proses konsolidasi. Ya, proses konsolidasi. Jadi konsolidasi ini kan terkait dengan banyak hal. Nah, kemudian dikaitkan dengan program DPP itu juga kan program DPP yang kedua itu adalah bagaimana kemudian menciptakan kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Benar. Ya kan? Nah, kalau kita bisa menciptakan kepemimpinan dan manajemen yang efektif, maka hal-hal yang seperti ini kasus Bogor tidak perlu terjadi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa memang tantangan kita kemarin itu sangat berat, ditambah dengan kondisi internal kita yang katakanlah banyak diduduki oleh posisi PLT. Nah, sehingga untuk menciptakan, saya kira syaratnya untuk kesana itu salah satunya adalah bagaimana menciptakan kepengurusan yang definitif dan legitimate. Kalau tidak salah dari 12 kabupaten di internal Partai Demokrat ada 5 atau 6 PLT. Ya, Benar ya, ya? ya. Jadi ini ke depan akan di Benar, silakan. Oh iya, Pak Daris. Di Bul tadi sebagai contoh kasus. Ya.
khusus di Parlemen Kabupaten. Nah, sebagaimana kita ketahui di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya ada 4 parlemen kita yang duduk. Ya. Nah, ke depan seperti apa? Ya, saya kira belajar dari pengalaman kita kemarin, kemudian dengan melihat hasil analisis situasi, baik terkait dengan kondisi internal kita maupun situasi di lingkungan strategis kita. Makanya kita tentu seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah ada rute jalan kita akan tempuh. Jadi bukan merintis jalan lagi, sudah membuat jalan sendiri lebih dahulu ya. Jadi begini Pak, kalau ini kan istilah ini kan ada istilah peta jalan. Iya. Kalau saya artikan bahwa peta jalan ini kan masih berarti masih ada jalan alternatif. Iya. Ya kan, tapi ini sudah peta jalan. Artinya kita fokus ke 4 hal ini. Mungkin saya perlu jelaskan bahwa rute jalan yang kita akan tempuh itu adalah antara yang pertama adalah proses konsolidasi. Karena kenapa? Ketika kita berbicara kemenangan, hampir pasti bahwa tanpa konsolidasi kemenangan itu mustahil tidak bisa tercapai. Konsolidasi yang baik juga tidak akan terjadi. Tetapi tanpa konsolidasi, hampir pasti bahwa kita tidak akan mungkin bisa meraih kita untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, oleh karena itu, jalan yang pertama yang kita akan lakukan adalah bagaimana proses konsolidasi bisa berjalan baik sehingga kita bisa menciptakan. Nah, satu contoh yang saya bilang, satu contoh ini kan dalam waktu dekat kita akan mengadakan muscak. Nah, muscak ini adalah merupakan satu hal yang sangat strategis, terutama dalam hal bagaimana menciptakan kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Karena tanpa kepemimpinan dan manajemen yang efektif, saya kira juga ketika kita bicara pemenangan Benar. seperti itu diharuskan. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua adalah kristalisasi program. Kristalisasi program. Nah, kristalisasi program ini kita kan DPP kan sudah punya program, ya kan, program umum. Tinggal bagaimana kemudian DPP, DPC mengintegrasikan, mengimplementasikan program ini sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan dari masing-masing kabupaten kota. Ya kan, ya sudah ada. Ya kan, secara umum sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian kita. Jadi Pak yang sebutkan pada harus ini harus melakukan semua pengurus dan kader. Semua pengurus dan kader. Cuma mungkin ya saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa cerita bagaimana proses konsolidasi secara mendalam karena ini menyangkut ya strategi, kan? Tapi secara umum apa yang bisa merupakan bahwa hal yang pertama itu adalah proses konsolidasi itu harus selesai. Kemudian yang kedua kristalisasi program. Kemudian yang ketiga kaderisasi. Nah, kemudian kenapa kaderisasi? Kaderisasi ini kan selalu kadang-kadang orang cuma persepsikan bahwa kader, ya kan? Kemudian regenerasi. Padahal sebenarnya kaderisasi juga sebenarnya hal yang paling pokok jadi proses rekrutmen tadi. Iya. Jadi rekrutmen kader itu bukan hanya terkait dengan kepengurusan, tetapi juga rekrutmen kader termasuk yang akan ditempatkan sebagai caleg maupun sebagai kepala daerah. Ya kan? Tentu kami selaku kepala Bapilu tentu akan mempersiapkan hardware-nya maupun software-nya dengan berkoordinasi dengan DPP. Kan soal strategi bagaimana jalan itu masih betul. Nah, kemudian yang keempat adalah penyediaan satgas, sarana dan prasarana. Satgas ini penting. Kenapa? Karena Partai Demokrat program keempat, implementasi dari program keempat Partai Demokrat hasil keputusan Kongres kemarin adalah bagaimana kemudian kita dari partai modern sudah menuju ke yang namanya smart party, ya kan, smart party. Saya kira teman-teman Bapak saya sudah tahu bagaimana anunya, nanti saya kira saya tidak akan masuk. Tapi penyediaan satgas dan logistik kebutuhan. Oke. Saya ke Pak Amir lagi. Untuk pertanyaan Pak Amir, tadi kan sudah menyampaikan dari di Kabupaten Bogor. Kalau Pak Amir sendiri harapannya seperti apa? Ya. Karena ini kita baru berangkat satu studi di Kabupaten Bogor. Semoga ini bisa di kabupaten lain bisa berguna, sehingga
berharap semua ya partai Demokrat ke depan tidak hanya ada di provinsi, tapi juga merata ke wilayah. Apa harapan kami? Tapi juga merata ke wilayah. Apa harapan kami? Ya, terima kasih. Untuk tujuan kita untuk memenangkan atau memperoleh suara yang signifikan khusus Kabupaten Luwu, ada beberapa hal yang perlu kita benahi di situ. Dan harapan kita untuk bisa kita laksanakan, yakni pembenahan di struktur partai kita di DPC-nya, partai kita nantinya. Kemudian yang kedua, kita sebagai pengurus di kabupaten itu tidak bisa hanya kita bicara di atas meja. Kita harus melakukan suatu upaya bukti nyata ke lapangan, konsolidasi untuk menggairahkan karya-karya kita yang ada di kader itu, agar nantinya kita lebih antusias untuk bisa mendukung upaya-upaya kita untuk memenangkan sampai Pada bisa berikan gambaran perolehan suara dan kursi mungkin ada di setiap kabupaten yang ada di provinsi. Ya, jadi mengajukan hasil pemilu 2019 kemarin, saya bisa sampaikan bahwa untuk masing-masing kabupaten itu hampir semua ada kecuali 2 kabupaten untuk DPRD kabupaten kota. Yang 2 kabupaten ini adalah Donggala dengan Banggai. Donggala dengan Banggai. Banggai, Luwu. Kabupaten Luwu dengan makanya ke depan ini memang kita perlu ekstra kerja. Kata kuncinya adalah kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Ya, makanya dalam proses muscak ini yang tidak lama lagi kita harapkan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa melahirkan kepemimpinan dan pemimpin yang di tingkat DPC yang mumpuni. Paling tidak dia punya kemampuan leadership yang baik dan punya kemampuan bagaimana mengelola partai dengan baik untuk menuju ke titik kemenangan. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, Pak katakan tadi bahwa memang kebijakan DPP nantinya itu bukan hanya sampai ke tingkat DPRD tapi itu sampai bahkan ke tingkat anak ranting atau kita berbasis perusunan atau kelurahan, ya, jadi akan sampai di situ, Pak. Nah, oleh karena itu pada saat muscak ini nantinya kita harapkan teman-teman di BPUKK juga bisa bekerja dan bekerja dengan baik, tentunya bagaimana karena ini domain BPUKK kan, bagaimana menciptakan pemimpin yang mencari figur yang memang punya kemampuan yang bagus dan punya kemampuan. Tapi sinkron dengan pemilu ya untuk pemilihan caleg-caleg nantinya. Iya, jadi saya kira seperti yang saya katakan tadi bahwa apapun itu sebenarnya muaranya kan ke pemilu, muaranya ke kemenangan, kan tetapi kita ke kemenangan. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan ada sinergi antara badan. Karena kan kita ini di DPD sebenarnya kalau kita melihat struktur di DPD, justru di badan-badan ini yang sebenarnya yang pelaksananya. Ya, badan-badan ini pelaksanaan. Kan kalau kita lihat strukturnya itu ada Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Daerah, kemudian Dewan Pertimbangan Daerah ini tentu level pimpinan atau level strategis. Kemudian di wakil ketua, sekretaris bendahara ini sebenarnya di lini kedua atau di level pembantu pimpinan. Karena kita juga sudah mengenal eselonisasi dengan cara dasar dalam pembangunan kita. Nah, eselon pelaksana adalah badan badan. Jadi boleh dikata di badan inilah menterinya Pak sebenarnya. Ya kan? Di sini ya, tentu masing-masing organisasi itu akan berbeda, masing-masing parpol berbeda. Tapi di kita itu ya seperti itu. Jadi kita simpel secara struktural unsur pelaksana kebijakan itu di badan-badan.
Di Siap. tahun 2019, Ya. 2014 ya, Ya, Partai Demokrat itu di provinsi ya, sebagai unsur pimpinan ya, dan kursi. ya, betul. Di 2019 turun jadi 4 kursi. 4 kursi betul. Masalahnya di mana? Ya, jadi saya kira pertama bahwa pemilu 2019 kemarin ada perubahan sistem Pak yang namanya Sainri. Oh iya, Ya kan? Nah, tentu masing-masing partai juga berusaha untuk bagaimana kemudian berjuang untuk meraih kursi yang terbanyak. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ya saya kira Pak Anies sudah jelaskan ya kan proses rekrutmen maupun di proses konsolidasi itu ya bagus. Karena begini, kalau saya lihat hasil pemetaan Pak itu sebenarnya struktur DPC yang memang betul-betul bagus itu pasti perolehan suara tinggi. Contoh Poso, saya bukan ini kan karena memang Poso kemarin pemilu 2019 itu dia justru di atas 15% perolehan suaranya dari total jumlah pengguna hak pilih. Ya, saya menggunakan pendekatan pengguna hak pilih, ya kan supaya tidak ada lagi antara partisipasi pemilih ya kan yaitu milih Tertinggi di Sulawesi. tertinggi di Sulawesi Tengah untuk Partai Demokrat 16,4 sekian 16,40%. Kemudian disusul oleh Bangkai Laut. Makanya Bangkai Laut, Poso itu kan juga unsur pimpinan juga di sana. Nah, itu Poso juga 2 digit. Bangkai Laut juga 2 digit atau 14,39%. Nah, selebihnya di bawah-bawah ya ada yang 6, ada yang 8. Ya kan? Ada yang 8. Ke depan seperti apa? Ke depannya kita harapkan kalau kita ikuti dong. Pertama, syarat untuk menuju kemenangan adalah konsolidasi. Tidak ada kata lain. Dia tidak ada lagi istilah yang pakai wah ini sudah titipannya Pak Ketua apa ya. Jadi kita sebenarnya sudah lengkap. Kita juga sudah gunakan sebenarnya dalam proses rekrutmen caleg. Kita sudah gunakan caleg untuk kepala daerah. Kita sudah gunakan yang namanya sistem merit point. Ya kan meskipun kita juga tidak bisa mengabaikan ketokohan seseorang. Tapi kombinasi dari ini kita sudah gunakan. Jadi semua terukur. Nah, oleh karena itu ya kita harapkan ke depan supaya ini transparan, terbuka, teman-teman tahu prosesnya. Makanya kita akan desain bagaimana caranya kemudian kita berikan regulasi. Kalau toh memang jumlah dari DPP memang belum ada, ini kita akan buat bagaimana bagaimana pelaksanaan. Bagaimana dengan pesan itu AHY mudah adalah ketawaran. Ya, saya kira tidak bisa kita pungkiri bahwa memang pemuda ini sebenarnya selalu menjadi ujung tombak dan itu sejarah. Kita lihat dulu sebelum kemerdekaan juga kan seperti itu. Jadi pemuda, terutama apa yang pesan-pesan politik beliau ini kan sebenarnya sangat membantu kita di daerah. Karena kenapa? Kalau kita lihat statistik itu sebenarnya pemilih pemula nantinya atau pemilih milenial generasi Z itu akan mendominasi kita. Di 2024 kemungkinan itu mungkin akan berkisar sekitar hampir 50% atau bahkan 50% itu didominasi oleh pemilih pemula. Nah, oleh karena itu saya kira strategi yang yang diterapkan oleh DPP itu sangat tepat. Nah, tinggal kita kemudian di sini bagaimana mendesain ini, meramu kembali sehingga bisa jadi kekuatan bagi partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah dan bisa memberikan efek elektoral, Oke, Pak Amir, kembali lagi ke beberapa polemik yang ada di daerah. Tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, setahu saya di Kabupaten Bung itu banyak tokoh mumpuni, tokoh masyarakat, kemudian kaum milenial. Apakah ini kemudian juga akan jadi ramuan jualan Partai Demokrat khusus di Kabupaten Bogor? Ya,
untuk meramu figur muda maupun tua itu sangat-sangat penting, karena kita tidak bisa meninggalkan ketika kita meramu hanya mempopuliskan karya kita, terus tua kita tinggalkan, itu kelemahan kita. Karena tua juga kita perlu ketokohannya di situ. Sehingga saya sebagai pengurus DPD Partai Demokrat, untuk meraih kemenangan itu harapan saya, marilah khusus Kabupaten Bogor kita bersinergi melakukan konsolidasi sampai ke tingkat nanti. Hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan dari situ kita perlu benahi dan kita tingkatkan untuk meraih kemenangan dari Kabupaten. Pertanyaan terakhir kepada Anies, 2024 walaupun masih jauh, tapi bantu Partai Demokrat khususnya KPU sudah melakukan tahapan-tahapan pekerjaan. Boleh digambarkan seperti apa tahapan-tahapan yang akan dilakukan? Ya, saya kira Bapak ini sudah mulai bekerja mulai sekarang, kita paling tidak dikasih data, kemudian untuk memudahkan kita untuk mengenali atau cari-cari kita mengenali bagaimana medan pertempuran atau medan kontestasi lah dengan pertempuran, karena seolah kita ini mau perang kali ini sebenarnya. Ya, apapun yang kita lakukan sebenarnya ini kan semata-mata untuk rakyat, semata-mata untuk bagaimana kemudian rakyat bisa sejahtera, bisa lebih maju sudah setengah ke depan, juga bisa sejajar dengan partai yang lain. Saya kira tujuannya itu. Nah, jadi paling tidak kita sudah nyusun yang namanya sikap politik. Ya. Jadi inilah nanti yang kita akan share ke calon-calon legislatifnya kita maupun calon-calon kepala daerah kita. Kita di Bapilu sebenarnya selalu siap menyiapkan yang namanya support system. Ya. Namun ya tergantung teman-teman. Tapi untuk ke depan ini saya kira karena memang sudah penegasan dari Pak Ketua terpilih dan ini juga menjadi komitmen dari Pak Anwar kami untuk periode 2021-2026, maka mau tidak mau ini harus kita selesaikan sampai ke tingkat DPC sampai ke tingkat DPAC sampai ke tingkat ranting, DPRD dan DPRD sampai ke tingkat ranting. Ya, jadi yang kita harapkan adalah proses konsolidasi ini berjalan baik sehingga memberikan sinergi. Jadi intinya bahwa kita memilih besar politik semua. Apapun mungkin kita boleh berbeda, ya, tetapi apapun itu kita memilih besar politik. Dan saya kira kalau pemahaman kita atau mindset kita rubah sampai ke sana, saya kira insya Allah kita akan bisa memberikan sinergi yang luar biasa. Insya Allah kita akan bisa memberikan sinergi yang luar biasa. Dari satu kursi ini kita berandai-andai dan mungkin insya Allah harapan ini ke depan bisa berubah. Dari satu kursi ke 2024 berapa kursi yang ditargetkan untuk Kabupaten Bogor? Ya, terima kasih. Ya, untuk target kita untuk khusus Kabupaten Bogor itu, ya paling tidak kita bisa menduduki kursi wakil ketua. Maksud pimpinan. Insya Allah Amin. Itu tidak lain harus sinergi kita untuk mengkolaborasi ketua muda dan konsolidasi kita sampai. Untuk pada sendiri untuk tingkat provinsi dari kursi target kalau sesuai targetnya Pak Anwar kemarin kan dia sudah menargetkan bahwa minimal kita dapat kursi dan itu hitungannya tapi saya tidak akan saya kira target kita sangat realistis karena memang salah satu sebenarnya syarat yang baik untuk merencanakan sesuatu itu pertama tujuannya kita pertama harus miskin, kemudian yang kedua bisa diukur, kemudian yang ketiga bisa dicapai, ya kan?
kita sudah membuat separuh jalan, tinggal kita jalani. Kayak misalnya salah sukses. Dan sukses itu saya kira bukan suatu hal yang keramat, tapi sukses itu adalah buah dari persiapan, kerja keras, Banyak ketawa nggak sukses. belajar dari pengalaman. Dan saya kira satu hal yang saya tapi bahwa saya kira saatnya kita untuk merubah mindset kita, ya kan? Merubah mindset kita, bagaimana membangun pola pikir untuk sudut pandang yang lebih baik atau untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu membangun mindset kita, bagaimana membangun pola pikir untuk sudut pandang yang lebih baik atau untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu, Pak. Ya, terakhir closing statement nama Bapak. Silakan Pak Amir dulu closing statement. Terima kasih. Bisa kita bereskan. Ya. Saya mengajak kepada seluruh kader Demokrat, khusus Kabupaten Goa, untuk meraih kemenangan di 2024 itu, mari kita bersama-sama bersinergi untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih. Ini kalau lihat semangatnya Pak Amir ini Luar biasa. luar biasa. Ini bukan kepala tangannya saya lihat. Cincinnya warna biru. Cincinnya warna biru. Sampai warna ini warna biru. Saking cintanya. Cintanya sama dia. Iya, baik Pak Daris. Ya. Closing statement. Ya, saya kira Kamera di sini. saya ingin mengajak kita semua, terutama seluruh kader Partai Demokrat yang ada di Sulawesi Tengah. Mari kita bangun sinergi. Mari kita bekerja secara berkolaborasi, sehingga kemudian apa yang menjadi target kita yang kita sudah rencanakan atau target yang hasil keputusan musnah kemarin kita bisa raih. Dan saya kira tanpa kerja keras, ya kan, tanpa perencanaan yang matang, tanpa kerja keras dan belajar dari pengalaman, saya kira sulit untuk mendapat. Makanya oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk memegang tiga hal. Yang pertama adalah kita harus menyatukan komitmen kita untuk mewujudkan Partai Demokrat. Kemudian yang kedua, kita harus bekerja keras untuk mewujudkan itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita membangun sinergi, bangun persatuan dan kesatuan, betul-betul persatuan untuk bagaimana mewujudkan impian kita ke depan. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Demikian bincang santai kader Partai Demokrat edisi kali ini. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua dan ke depan kader Demokrat berbuat yang lebih baik lagi untuk rakyat. Ingat, Demokrat hadir karena rakyat. Terima kasih. Salam Demokrat.